Anak-anak nggak boleh, karena ada kandungannya. Kandungan yang sebenarnya agak kurang baik dari kopi. Kopi adalah... Kalau sampai candu, kalau nggak ngopi rasanya sakit, pengen rebahan, pengen masuk rumah sakit sih nggak. Cuman candu seperti itu tadi yang tak bilang. Halo, dengan saya Dr. Yoga Yandika, dokter spesialis anak. Saya Dr. Bonita, saya seorang konselor menyusui. Gue Dr. Agus, dokter spesialis kandungan. Saya Dr. Effendi, saya dokter spesialis kandungan. Nama saya Dr. Prima, saya dokter kebidanan kandungan. Halo, saya Willy, dokter spesialis anak. Saya Dr. Fadila, saya dokter kandungan. Saya Dr. Viana, saya dokter anestesi. Apa pendapat dokter tentang kopi? Sehat tadi? Kopi minuman favorit sebagian orang ya. Kalau sehat ya ada manfaatnya memang. Kopi ini jika diminum dalam jumlah yang wajar. Wah, kopi. Selama kopi itu kopi pahit, tanpa gula, ada manfaat bagusnya. Kopi pasti ada sehatnya ya. Jadi kopi juga ada efek kesehatannya kok. Kopi mengandung kafein ya, yang merupakan stimulan menyebabkan istilahnya meningkatkan metabolisme ya, membuat lebih energik, kemudian menghilangkan kantuk. Kalau bicara sehat atau tidak, ya sebenarnya kalau minum dalam jumlah yang tidak berlebihan, ya tidak masalah. Bagaimana dengan anak-anak? Boleh nggak sih konsumsi kopi? Anak-anak nggak boleh, karena ada kandungannya. Kandungan yang sebenarnya agak kurang baik dari kopi. Kopi adalah kafein. Kafein itu kalau dikonsumsi dalam jumlah yang lebih, ya dia ada efek dari segi badan dia. Bisa dia jadi palpitasi, atau dia jadi mudahnya di vasokonstriksi sehingga anak jadi segar terus, sehingga dia nggak bisa tidur. Nggak usah juga sih kayaknya. Kalau bisa mungkin di usia-usia ya remaja ya nggak apa-apa sih. Cuman kalau dikatakan anak di balita, kalau bisa jangan. Bagaimana dengan ibu hamil dok? Boleh nggak sih konsumsi kopi? Ibu hamil boleh aja mengkonsumsi kopi, tapi ada jumlah yang batasnya gitu. Karena kan memang kopi untuk ibu hamil ya bisa juga memberikan manfaat. Kayak itu tadi, salah satunya menurunkan stres pada ibu hamil. Atas kadar yang dianjurkan, ini pun juga masih ada perbedaan. Menurut ACOG atau American College of Obstetrics and Gynecology itu 200 mg, sedangkan WHO menuliskan 300 mg. Jadi sebenarnya ada batas aman yang dikonsumsi oleh seorang ibu hamil. Mungkin pada bertanya, dok 200 itu seberapa banyak? Ya kalau kita hitung-hitung ya kurang lebih setara dengan 2 gelas kopi sebenarnya. Dan memang lebih dianjurkan juga kopi-kopi yang bukan kopi jenis kopi tubruk yang pure kopi, tapi lebih baik pilihlah kopi-kopi yang ada campuran susunya seperti kopi-kopi saset, itu akan lebih baik. Apakah kopi bisa menyebabkan kecanduan dok? Bisa banget kalau kita minum berlebihan. Kopi menurut saya bisa mengakibatkan kecanduan karena efek kafeinnya yang bisa membuat orang jadi lebih segar. Kalau sampai candu, kalau nggak ngopi rasanya sakit, pengen rebahan, pengen masuk rumah sakit sih nggak. Cuman candu seperti itu tadi yang tak bilang. Kalau saya pakai kopi, saya ke sosialisasi, saya kerja, semangat. Ke teman-teman mungkin open gitu ya. Tapi begitu nggak ngopi kok kayaknya pengen diem aja, malas ketemu orang gitu. Nggak sampai candu yang gimana sih. Cuman dengan biasanya kapasitasnya yang tinggi karena kopi. Begitu dia nggak ngopi, kapasitasnya mungkin biasa-biasa aja gitu. Jadi dia akan jadi konsumsi setiap hari. Mempengaruhi mindset berarti ya? Cukup mempengaruhi. Alternatif yang mungkin bisa dijadikan pengganti kopi ya mungkin ya minum-minuman yang lain lah, seperti teh mungkin yang juga mengandung kafein tapi ini ya kadarnya lebih rendah ya. Mungkin teh hijau dia juga sama, fungsinya meningkatkan stamina juga ya. Atau yang minum-minuman kekinian kayak smoothies, kan mungkin rasanya sama pekatnya ya, kalau ngincar rasa sama pekatnya, tapi lebih sehat karena dia mengandung bahan-bahan organik gitu.